Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat bagi kita semua. Berjumpa lagi kita di dalam Sapaan Gembala GKI Kalideres. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman, kita satu hati, kita berdoa. Bapa yang baik, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu memberikan hikmat pada kami semua, agar kami mampu mendengarkan dengan baik dan kami juga mampu menyerapnya dengan baik, dan tidak sampai di situ Tuhan, tapi kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pembacaan kita hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu, suatu hari ada seorang ibu yang memiliki 2 orang anak laki-laki. Yang pertama berumur 10 tahun, yang kedua berumur 8 tahun. Keduanya tidur di kamar yang sama. Nah, sang ibu punya kebiasaan yang baik. Setiap malam sebelum anak-anaknya tidur, ia akan membacakan ayat untuk mereka, kemudian memberikan nasihat bagi anak-anaknya. Suatu malam ia membacakan ayat dari bacaan kita hari ini, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kemudian dia berkata demikian kepada anak-anaknya. Anak-anakku sayang, mami akan membacakan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, jadi anak-anak mami ini harus jadi anak yang selalu mengucap syukur ya di dalam segala hal. Sekalipun nanti bertemu dengan kesusahan-kesusahan atau kesulitan yang membuat kita takut, tapi kita harus tetap belajar melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita dan mensyukurinya. Bapak Ibu, kemudian kedua anak ini mengangguk-angguk karena mungkin udah ngantuk juga ya. Kemudian mereka berdoa bersama, lalu mereka tidur. Nah, dalam rangka menguji apakah anak-anaknya ini mendengarkan gak ya nasihat yang aku sampaikan, kemudian sang ibu punya ide. Dia akan membuat sarapan setiap pagi dengan menu yang berbeda. Hari pertama menunya sangat lengkap gitu ya dan banyak, kemudian hari-hari nanti ke depannya menunya akan dikurangi dan kita akan melihat bagaimana respon sang anak. Hari pertama anak-anak makan dengan lahap, menunya enak sekali, ada nasi kuning, ada ayam, ada telur, wah pokoknya lauk-lauknya lengkap sekali. Kemudian ada susu. Anak-anak terlihat bahagia, mereka makan dengan sukacita, dan setelah mereka makan mereka berkata, "Thank you ya mami, hari ini sarapannya enak banget." Kemudian hari kedua, maminya mengurangi menunya, yang tadinya ada ayam dan lain sebagainya, sekarang cuma ada nasi, telur dadar, chicken nugget, dan susu. Anak-anak ini masih terlihat bahagia, baik yang besar maupun yang kecil, mereka makan dengan lahap sekali. Hari ketiga, menu berubah. Hanya ada nasi, telur dadar, dan kecap saja. Susu pun nggak ada, cuma ada air putih. Muka anak pertama udah muram banget, tapi dia belum berani berkomentar apa-apa. Tapi wajah anak kedua dia tetap sukacita, dia makan dengan senang gitu ya, dia kelihatan happy banget. Nah, hari keempat, sang ibu hanya membuatkan nasi dan menggoreng tahu, kemudian diberinya air putih. Anak pertama wajahnya berkerut sembari bertanya pada maminya, "Mami, kok sarapannya cuma kayak gini doang sih, mana lauknya?" Lalu maminya bilang, "Loh, tahu kan lauk juga dek, makanlah." Tapi kemudian anak kedua ini tidak ada komentar apa-apa. Dia makan dengan lahap, dia makan dengan sukacita sampai ibunya heran. Kemudian ibunya bertanya, "Dek, kok kamu makannya lahap banget? Emang tahunya enak ya?" Kemudian anak kedua menjawab, "Enak kok mami. Yang penting kan adek ada makan, supaya nanti saat belajar adek gak keloncongan. Makasih ya mami sudah buatkan sarapan buat adek dan abang."
Saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat cerita tadi, kita bisa melihat sikap mana sih yang mengucap syukur dalam segala hal, dan sikap mana yang bersyukur kalau ada hal yang menurutnya baik saja. Anak pertama menunjukkan sikap yang bersyukur kalau sarapannya enak, sarapannya lengkap, wah dia bersyukur. Tapi anak kedua, sekalipun menu sarapannya pada akhirnya terus berubah, tidak selengkap biasanya, ia tetap bersyukur. Ia bilang, aku bersyukur kok karena aku masih bisa tetap makan sekalipun menunya tidak selengkap biasanya. Nah, nilai hidup yang demikianlah yang seharusnya juga kita miliki sebagai orang-orang Kristen. Seperti yang Paulus sampaikan dalam nasihatnya kepada jemaat di Tesalonika. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Perlu kita garis bawahi kalimat dalam segala hal. Maksudnya adalah mengucap syukur bukan karena sesuatu, bukan karena makan enak, bukan karena punya uang, bukan karena punya kekayaan, tapi mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Sekalipun makananku sederhana, sekalipun keadaannya susah, sekalipun menyakitkan, aku akan tetap mengucap syukur di dalam segalanya. Jadi, apapun situasinya, baik ataupun buruk, menyenangkan ataupun tidak, kita harus tetap mengucap syukur kepada Allah. Nah, saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan kita? Firman kita hari ini dengan jelas mengajak dan mengingatkan kita untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Sebab itulah yang Allah ingin kita hidupi di dalam hidup ini. Pertanyaannya, sudahkah kita bersyukur hari ini? Sudahkah kita hidup dalam kehidupan yang selalu didasari oleh rasa syukur atas kemurahan dan cinta Allah yang selalu baru bagi kita semua setiap harinya? Sekalipun di dalam kondisi hidup yang sulit. Bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk bangun tadi pagi. Bersyukur karena masih bisa melihat wajah orang-orang yang kita kasihi, kita cintai setiap pagi, melihat pasangan kita, melihat anak kita, melihat orang tua kita, dan melihat orang-orang yang lainnya. Bersyukur karena masih bisa melihat matahari yang terbit dan bisa berjemur. Bersyukur untuk begitu banyak kebaikan yang Allah nyatakan di tengah kehidupan ini. Emangnya kalau dalam keadaan susah seperti sekarang, bisakah kita bersyukur? Pandemi makin menjadi-jadi, artinya segala bentuk kesusahan akan masih terus berlanjut sampai pada waktu yang kita nggak tahu sampai kapan. Bisa nggak kita bersyukur? Tentu bisa. Belajar dari Paulus gitu ya, sekalipun dalam penganiayaan dan dalam penjara, ia tetap mampu bersyukur pada Allah. Bapak Ibu, saat ini kita bersyukur bukan karena kesulitan-kesulitan yang dijumpai, tapi kita bersyukur karena Allah memberikan kekuatan bagi kita semua untuk menghadapinya. Bersyukur bukan karena pandemi ini masih terus terjadi sampai sekarang, tapi bersyukur karena sekalipun di tengah situasi yang berat karena pandemi ini, Allah tetap memelihara hidupku lewat banyak hal. Bersyukur bukan karena gaji kita dipotong, tapi bersyukur karena Tuhan tetap menganugerahkan gaji bagi kita gitu ya. Itu artinya Tuhan tetap memelihara hidup kita sekalipun jumlahnya tidak sebanyak dulu sebelum pandemi. Bersyukur bukan karena kita dirumahkan atau di PHK karena situasi yang berat ini, tapi bersyukur karena melaluinya Allah memberikan kita kreativitas, daya juang untuk terus berusaha gimana caranya saya bisa cari uang di tengah kondisi yang sulit. Mungkin saya bisa berdagang online, mungkin saya bisa ngojek online, mungkin saya bisa bercocok tanam di rumah dan nanti itu bisa dijual. Dan ada begitu banyak hal lainnya.
Bersyukur bukan karena sakit penyakit yang kita hadapi saat ini, tapi bersyukur karena melalui sakit yang Tuhan izinkan terjadi, Ia menyatakan cintanya melalui banyak orang, melalui keluarga yang terus merawat kita, melalui kerabat yang terus memberikan perhatian dan menopang kita di dalam doa. Bersyukur karena Allah selalu menggandeng tangan kita erat, sekalipun situasi-situasi hidup ini sangat berat. Bersyukur adalah ketika kita mampu melihat kasih dan kebaikan Allah di dalam segala sesuatu, sekalipun kondisi hidup kita tidak menentu. Bapak Ibu yang terkasih, bersyukur di dalam segala hal memang tidak semudah mengatakannya. Butuh proses yang panjang untuk pada akhirnya kita mampu menjadi orang-orang yang selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Untuk itu marilah kita mulai sekarang, kita mulai belajar untuk selalu mengucap syukur. Belajar melihat karya-karya baik Allah di balik segala hal yang terjadi. Belajar mengubah cara pandang kita terhadap masalah-masalah yang dijumpai dengan cara melihatnya dari sisi positif. Mengingat selalu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dan akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia, seperti yang ditulis dalam Roma 8 ayat 28. Serta jangan lupa minta kekuatan dari Roh Kudus. Berdoa minta kekuatan agar kita dimampukan untuk hidup di dalam rasa syukur. Dengan demikian, kita akan dimampukan untuk selalu mengucap syukur dalam setiap peristiwa hidup yang kita alami. Tuhan memampukan kita untuk melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, bersyukur karena kami semua diingatkan untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Tentu ini bukan hal yang mudah bagi kami, apalagi ketika kami menjumpai begitu banyak persoalan dan masalah hidup di dalam hidup ini. Tapi biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menguatkan langkah-langkah kami, agar dalam hidup ini kami selalu mampu mengucap syukur di dalam segala hal. Karena kami tahu Allah akan memberikan yang terbaik bagi kami semua lewat segala hal yang terjadi. Terima kasih ya Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.